Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. 1 Syawal 1444 Hijriah. Tanggal 22 April tahun 2023. Takobal sholatana wa siyamana wa akmalina. Libya Channel 1784. Kota Zhengzhou. Gui Gang mendarat di luar gerbang kota Zhengzhou yang kini terlihat sangat ramai dikunjungi siluman dari berbagai penjuru benua siluman. Sehingga seulas senyum terpancar dari sudut bibir Fang Yuan, karena ia akan panen raya hari ini. Para penjaga gerbang masuk kota Zhengzhou bahkan tidak memeriksa identitas tamu-tamu yang memasuki kota Zhengzhou. Karena klan Jing telah menyebar ribuan anggota klan Jing di perbatasan untuk memeriksa identitas siluman yang berasal dari luar klan Jing. Baru kali ini aku melihat siluman kura-kura ternyata memiliki kecantikan yang mengguncang fantasi pria. Benar, terutama wanita yang mengenakan hanfu putih itu. Dia sangat cantik seperti Dewi Bulan. Namun, aura yang terpancar darinya sangat dingin dan kuat. Mungkinkah ia penatua di klan Gui? Tapi dia lebih cantik dari selir baru patriark klan Jing kita. Kenapa kabar klan Gui memiliki kecantikan seperti ini tidak tersebar? Aneh sekali. Xiao Yue mengerutkan keningnya mendengar bisik-bisik dari siluman yang berjalan di belakang mereka. Sehingga ia menutup sebagian wajahnya dengan selendang Dewi Bulan agar tidak menarik perhatian. Sedangkan Guisi tidak peduli dengan pembicaraan siluman lain tentang dirinya karena ia sangat senang melihat keramaian di kota Zhengzhou. Fang Yuan memaklumi sikap Guisi tersebut. Karena saat ini ia seperti anak kura-kura yang baru keluar dari cangkangnya. Kita lebih baik berpencar dan bertemu lagi di penginapan ujung selatan kota Zhengzhou. Berpencar. Gui Gang terkejut mendengarnya. Namun, ia tiba-tiba memahami maksud dari Fang Yuan yang sebenarnya menyuruhnya menemani Guisi berkeliling kota Zhengzhou. Sedangkan Fang Yuan dan Xiao Yue akan melakukan aksinya lagi. Dia juga sadar diri akan menjadi penghambat saja nantinya. Baiklah Tuan Muda Fang. Hati-hati. Gui Gang menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Yuan melambaikan tangannya dan menghilang di kerumunan para siluman. Ah! Tuan Muda Fang tidak memberikan uang belanja untuk nonasi. Masa aku harus menghabiskan uangku yang tidak seberapa ini? Gumam Gui Gang ingin menangis. Gaji cuma di bawah UMK upah minimum klan Nasib sungguh tak adil. Gerutunya sembari mengikuti Guisi yang langsung berlari menuju toko hanfu. Fang Yuan dan Xiao Yue langsung menuju halaman kediaman klan Jing. Tetapi untuk masuk ke sana harus memiliki kartu undangan resmi dari klan Jing. Sementara Fang Yuan dan Xiao Yue cuma pengunjung gelap saja. Kalian tidak bisa masuk tuan, kata pria muda yang memiliki energi spiritual cukup besar dalam tubuhnya. Kemungkinan ia memiliki kedudukan lebih tinggi dari anggota klan biasa seperti Jing Yi dan yang lainnya. Fang Yuan menepuk pundak siluman pria muda itu dan berbisik padanya. Kemudian siluman pria muda itu tersenyum dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Fang Yuan. Nikmatilah pestanya Tuan Muda Fang dan Nona Muda Senior, kata siluman pria muda itu. Siluman lain yang berdiri tak jauh darinya merasa ada yang aneh. Dia curiga rekannya itu telah disogok oleh pasangan siluman tersebut.
Apalagi sosok siluman wanita yang bersama siluman pria tampan itu sangat mencurigakan. Karena ia menutupi sebagian wajahnya dan rekannya itu tidak meminta wanita itu menunjukkan wajahnya terlebih dahulu. Dia kemudian mendekati Fang Yuan dan berkata, "Kalian berdua tunggu." Kemudian Fang Yuan dan Xiao Yue menoleh ke belakang. "Tunjukkan kartu undangan kalian," desaknya. Episode sebelumnya. Perubahan pada Guisi. Episode berikutnya. Pesta pernikahan Patriark Klan Jing. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan ingin mendekati siluman pria itu. Tetapi ia langsung mundur selangkah. "Jangan mendekat. Cepat tunjukkan kartu undangan kalian," desaknya lagi sembari mengeluarkan pedang roh kelas bumi miliknya sehingga menarik perhatian siluman di sekitar mereka. "Jingjin, kenapa kamu mengintimidasi tamu undangan?" seru siluman pria muda yang membiarkan Fang Yuan dan Xiao Yue memasuki halaman kediaman klan Jing. Jingjin menoleh ke arah siluman pria muda itu dengan tatapan menghina. "Aku curiga kamu memasukkan siluman yang mencurigakan untuk merusak pesta pernikahan Patriark," cibirnya. Namun, tanpa disadari oleh Jingjin, Fang Yuan tiba-tiba telah menepuk pundaknya dan berbisik sesuatu padanya. Kemudian Jingjin tersenyum. "Maafkan aku tuan muda. Ternyata Anda adalah tamu dari klan Gui." Jingjin menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, sehingga siluman lain yang berharap terjadi keributan langsung kecewa dan membubarkan diri. "Hahaha. Aku sangat suka pesta ini. Sangat meriah sekali," sahut Fang Yuan sembari berbaur di kerumunan tamu-tamu eksklusif klan Jing tersebut. Fang Yuan mengajak berbicara berbagai siluman secara acak di pesta pernikahan Patriark Klan Jing tersebut, sehingga dalam sekejap ia telah memiliki banyak teman dan terlihat seperti siluman dari kalangan kasta teratas saja. Patriark Jing Yongcheng dan selir Jing Zise akan menuju halaman menyambut para tamu, kata Kasim Klan Jing. Kemudian siluman pria gemuk dan siluman wanita berpakaian pengantin berwarna merah yang wajahnya juga ditutupi penutup wajah berwarna merah, keluar dari kediaman klan Jing yang diiringi para petinggi klan Jing. Para siluman segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk melihat seperti apa rupa di balik penutup wajah tersebut dan mereka langsung tercengang. Karena siluman Jing wanita itu sangat cantik sekali. Tetapi wajahnya kelihatan sangat murung sekali. Fang Yuan tidak ikut-ikutan melihat wajah siluman Jing wanita itu agar dirinya tak kasihan padanya dan mengakibatkan kekacauan di pesta tersebut. Dia justru asyik mengajak berbicara berbagai siluman secara acak dan tidak mengajak berbicara siluman yang merupakan petinggi klan karena ia takut teknik cuci otaknya tak berhasil pada mereka. Jing Zise menatap ke arah para pengunjung yang tampak tersenyum bahagia dan tiba-tiba matanya bertatapan dengan mata Xiao Yue. Dia merasa Xiao Yue sangat kuat dan misterius, sehingga tatapannya terus tertuju padanya dan bibirnya bergerak seperti mengatakan sesuatu. Para siluman yang masih mengedarkan energi spiritual langsung menoleh ke arah Xiao Yue, karena kata-kata yang keluar dari bibir Jing Zise adalah, "Selamatkan aku senior." Fang Yuan mengerutkan keningnya. Apalagi Patriark Jing Yongcheng juga telah menyadari seruan selirnya dari salah satu petinggi klan siluman yang mengirim pesan telepati padanya.
Qing Yongcheng menatap Xiao Yue dan mengirim energi spiritual untuk melihat seperti apa rupa wajah di balik selendang putih tersebut. Akan tetapi energi spiritualnya malah terblokir. Senjata roh kelas surga dan bahkan ada kehidupan di selendang itu. Siapa sebenarnya siluman wanita itu? Qing Yongcheng terkejut. Kemudian ia berkata, "Anda siapa, nona muda? Dari faksi bayangan atau faksi netral?" Hanya dua kelompok itu yang mampu atau berani memasukkan mata-mata ke klan besar. Xiao Yue yang tak banyak bicara setelah memasuki benua siluman langsung tersenyum dan memperlihatkan wajahnya, sehingga semua siluman tercengang melihatnya. Bahkan Fang Yuan ikut-ikutan terkejut dengan mulut menganga. Episode sebelumnya, Kota Zhenzu. Episode berikutnya, kekacauan di pesta pernikahan Patriark Klan Jing. Fang Yuan. Kekacauan di pesta pernikahan Patriark Klan Jing. Aku. Dari faksi. Xiao Yue sengaja berkata ambigu agar menyulutkan konflik antara klan Jing dengan kedua faksi yang dikatakan oleh Qing Yongcheng. Faksi apa, nona muda? Jangan harap bisa melarikan diri dari sini. Jawabanmu akan menentukan nasibmu ke depannya. Ancam Qing Yongcheng. Namun, tiba-tiba selendang Dewi Bulan memanjang dan melilit Jing Zise. Kemudian Xiao Yue menghilang dari pandangan mereka. Sedangkan Fang Yuan langsung mengerutkan keningnya karena ditinggal pergi oleh istrinya tersebut. Untung saja ia ikut-ikutan tercengang tadi, sehingga tak ada yang mencurigainya. Lagi pula siluman di sekitarnya kebanyakan telah menjadi budaknya. Sedangkan para petinggi klan siluman ada di barisan depan dan tidak menyadari kalau ia datang bersama Xiao Yue ke pesta pernikahan Patriark Klan Jing tersebut. Kurang ajar. Qing Yongcheng sangat marah setelah menyadari Jing Zise telah menghilang, begitu juga dengan wanita misterius tersebut. Dia pasti menggunakan jimat teleportasi yang sangat langka itu. Tetapi siapa wanita itu sehingga ia membuang-buang harta berharga itu demi Jing Zise yang merupakan siluman kasta terendah saja? Hanya wajahnya saja yang cantik yang menjadikannya siluman wanita spesial di mata kaum pejantan tangguh. Gerutunya. Para penatua klan Jing segera mengerahkan ribuan anggota klan Jing menggeledah seluruh pengunjung kota Zhenzu dan menangkapi siluman yang berasal dari faksi bayangan dan faksi netral. Fang Yuan lolos dari penggeledahan itu karena ia terus bersama anggota klan Jing yang telah diperbudak olehnya. Bahkan ia juga menyuruh mereka untuk mengamankan budak-budaknya yang berasal dari luar klan Jing agar mereka tidak ikut ditangkap. Fang Yuan segera keluar dari kota Zhenzu bersama Jing Jin dan dengan mudah melewati pemeriksaan di gerbang keluar kota Zhenzu. Karena identitas Jing Jin sangat dihormati oleh anggota klan Jing yang berjaga di sana. Keduanya terbang 10 mil ke arah utara kota Zhenzu untuk menemui Xiao Yue di sana. Yuan GG. Xiao Yue tersenyum cerah begitu melihat Fang Yuan muncul. Sedangkan Jing Zise masih ketakutan akan ditangkap lagi oleh klan Jing karena melihat Jing Jin datang bersama Fang Yuan. Teganya dirimu Yuer meninggalkan suamimu yang lemah ini di tengah-tengah kandang siluman Jing. Fang Yuan berpura-pura sedih. Hehehe. Mana mungkin siluman lemah seperti mereka akan menangkap GG yang lincah seperti belut. Bahkan klan Xiao saja sampai dibuat putus asa. Xiao Yue tertawa sembari menutup mulutnya.
Tetapi Jingjin malah diam seperti patung dengan wajah merah merona. Dia tak menyangka istri dari tuannya yang membuat kekacauan tersebut sangat cantik. Bahkan kecantikan Jing Zise langsung memudar menjadi wanita biasa-biasa saja. Lupakan tentang itu. Aku telah memperbudak ratusan siluman dan tiba-tiba sebuah ide terlintas di pikiranku setelah memperbudak siluman dari klan kecil, kata Fang Yuan. Xiao Yue langsung memahami maksud suaminya itu. Kita akan menaklukkan klan kecil tersebut untuk menampung para budak-budak Yuan GG agar perjalanan kita tidak menarik perhatian klan besar. Betul sekali, dan kebetulan klan kecil ini letaknya di pulau kecil yang terpisah dari benua siluman. Sehingga mereka akan aman di sana dari kejaran klan mereka, karena mereka pasti dicap telah melakukan pengkhianatan. Sahut Fang Yuan. Budak. Jing Zise langsung ketakutan. Karena ia baru saja lepas dari kandang paus kini malah masuk ke mulut Phoenix. Dan ia merasa nasibnya sungguh tragis sekali. Oh, siluman Jing tercantuk sepanjang masa. Canda Fang Yuan mendekati Jing Zise yang langsung tertunduk lesu dengan wajah pucat. Jangan khawatir Nona Zise. Kami adalah kultivator baik-baik. Justru dengan menjadi budakku nasibmu akan jauh lebih baik dan menikmati sumber daya untuk berkultivasi secara cuma-cuma. Katanya lagi sembari menepuk pundak Jing Zise dan berbisik sesuatu padanya. Episode sebelumnya. Pesta pernikahan Patriark Klan Jing. Episode berikutnya. Zhang Yuyan. Zhang Yuyan. Ekspresi wajah Fang Yuan tiba-tiba menjadi sedih karena ia tidak mendapatkan informasi apapun tentang Feng Yu dan Si Hu. Padahal ia telah memperbudak berbagai siluman dari klan berbeda. Namun, ia juga mendapat informasi penting saat membaca sedikit pikiran Jingjin. Ternyata ada entitas siluman yang tak boleh diusik di benua siluman ini walaupun jumlah mereka sangat sedikit. Tetapi klan mereka mungkin bisa disamakan dengan klan Xiao dan mereka adalah klan naga surgawi. Fang Yuan curiga kedua senior silumannya itu mungkin berada di sana. Bila di faksi bayangan atau faksi netral tak ada nantinya. Fang Yuan juga merasa situasi ini ternyata berjalan ke arah yang rumit dan tak tahu apakah sanggup melawan klan siluman naga surgawi. Apalagi siluman naga terkenal memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan satu siluman naga hitam saja di benua tengah sudah membuat siluman lain ketar-ketir sehingga Feng Yu dan Si Hu harus kabur ke lautan tak berujung. Xiao Yue heran melihat suaminya tiba-tiba berwajah murung. Padahal baru saja ia tersenyum bahagia saat memperbudak Jing Zise. Yuan GG. Dia khawatir. Aku baik-baik saja. Sahut Fang Yuan. Kamu kembalilah ke kota Jingze dan suruh Zhang Yuyan kemari. Dia adalah perwakilan dari klan Zhang Yu. Siluman gurita dari klan kecil yang berasal dari Pulau Jiewei. Katanya pada Jingjin. Fang Yuan hanya membawa segelintir siluman saja ke Pulau Jiewei agar tidak menarik perhatian klan Jing yang sedang gencar-gencarnya melakukan pencarian terhadap Jing Zise dan siluman yang berasal dari faksi netral maupun faksi bayangan. Kemampuan teleportasi Xiao Yue hanya bisa dilakukan pada tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Dan bila ia melakukan teleportasi secara acak maka bisa saja ia malah muncul di tengah-tengah kediaman klan besar atau malah muncul jauh dari tujuannya.
Jing Jin menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan segera terbang ke arah kota Zhenzu. Jing Jin merupakan tangkapan terbesar Fang Yuan saat ini. Karena ia berasal dari kasta tinggi sehingga dalam situasi seperti ini sangat berguna sekali. Dia bebas keluar masuk kota Zhenzu tanpa perlu khawatir dicurigai oleh anggota klan Jing. Jing Zise hanya diam saja sejak tadi. Dan ada rasa cemburu timbul di benaknya. Karena setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata Fang Yuan sangat tampan sekali dan Xiao Yue yang awalnya bersikap dingin seperti tidak tertarik dengan pria itu, langsung ceria ketika Fang Yuan tiba. Sehingga Jing Zise menyimpulkan kalau Fang Yuan bukanlah orang jahat seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Kenapa Nona Zise diam saja? Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Fang Yuan membuyarkan lamunan Jing Zise. Kalau kamu segan berbicara denganku, kamu bisa bertanya pada istriku saja karena ia lebih kuat dan memiliki basis kultivasi yang lebih dalam dariku. Jangan percaya saudari Zise. Yuan GG itu adalah kultivator paling ditakuti di dunia. Sehingga kemanapun ia pergi, musuh akan menghampirinya. Sela Xiao Yue sembari merangkul lengan Fang Yuan. Jing Zise hanya tersenyum masam dan ingin berkata pada pasangan suami istri ini agar tidak bermesraan di depan wanita yang sedang dirundung pilu sepertinya. Ini malah membuat hatinya makin rapuh saja. Fang Yuan merasa energi spiritual di wilayah klan Jing ini cukup berlimpah. Itu karena mungkin tidak banyak alkemis di benua siluman. Sehingga tanaman herbal yang mengandung energi spiritual yang berlimpah masih terjaga dengan baik. Episode sebelumnya. Kekacauan di pesta pernikahan patriark klan Jing. Episode berikutnya. Pulau Jiewei. Pulau Jiewei. Fang Yuan segera duduk bersila dan menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual di sekitarnya. Jing Zise terkejut saat menyadari terjadi fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka dan energi spiritual tersebut bermuara pada Fang Yuan. Tuan muda Fang hebat sekali. Teknik apa yang ia gunakan ini? Gumam Jing Zise. Karena selama berada di kediaman klan Jing, ia tidak pernah merasakan energi spiritual berfluktuasi seperti pusaran air seperti yang terjadi saat ini. Qing Yoncheng sangat marah sekali saat mendengar laporan dari bawahannya yang berkata keberadaan Jing Zise lenyap begitu saja. Walaupun mereka telah mencari keseluruhan kota Zhenzu dan sekitarnya. Perluas pencarian dan tutup seluruh wilayah klan Jing serta tahan semua tamu undangan. Jangan biarkan mereka kembali ke klan masing-masing sebelum aku mengetahui siapa yang menculik selir ke-100-ku itu. Seru Jing Yoncheng. Salah satu penatua mengerutkan keningnya mendengar perintahnya itu. Tindakan patriark klan Jing ini justru akan menempatkan klan Jing menjadi musuh semua klan di benua siluman. Tapi, dia ingin menyanggah. Tetapi Jing Yoncheng melambaikan tangan mengusir mereka dari ruangannya. GG. Kenapa kamu sangat murung begitu? Apa istimewanya gadis kurus pengkhianat itu? Bukankah kami jauh lebih empuk untuk kamu tiduri? Goda selirnya yang juga bertubuh gemuk seperti para siluman Jing pada umumnya. Qing Yoncheng segera berdiri dan tidak menggubris selirnya itu. Moodnya sedang buruk dan ia langsung meninggalkan ruangan tersebut.
sehingga selirnya itu langsung cemberut membuat wajahnya yang bulat mengkerut. Satu batang dupa setelah kepergian Jingjin, Zhang Yuyan pun tiba. Dengan bantuan Jingjin, ia dengan mudah melewati gerbang kota Zhenzu yang dijaga dengan ketat oleh anggota klan Jing. Zhang Yuyan segera menangkupkan tinju. Zhang Yuyan menyapa nona muda Yue dan nona Zise. Wajahnya memerah karena terpesona melihat dua kecantikan yang bisa membuat para pria mabuk kepayang tersebut. Mendengar suara Zhang Yuyan, Fang Yuan segera membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Dia cukup puas menyerap cukup banyak energi spiritual, karena ia harus mencapai basis kultivasi yang sama dengan leluhur klan Xiao dan matriark Liu Ruxu. Hanya mencapai keabadiannya lah dirinya dan Xiao Yue bisa menjalani hidup yang nyaman. Karena dengan begitu maka tak ada kultivator atau siluman yang berani lagi mengusiknya. Tuan muda Fang, mari pergi, seru Zhang Yuyan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya dan segera terbang menuntun ketiganya menuju Pulau Jiewei. Menyadari kalau Zhang Yuyan adalah siluman gurita, Fang Yuan menyesal tidak mengajak Gui Gang juga, agar mereka memiliki transportasi pengganti artefak kapal terbang yang tidak ada di benua siluman. 1 bulan kemudian, mereka akhirnya tiba di Pulau Jiewei dan tidak mengalami kendala apapun di sepanjang perjalanan. Pulau Jiewei itu tidak luas, hanya sebesar kota Changlan, benua tengah saja, dan menurut Zhang Yuyan, ada 500 anggota klan Zhang Yu dan mereka dipimpin oleh siluman wanita yang telah menjadi matriark selama 1000 tahun terakhir. Kamu adalah penatua di sini. Cobalah membuat kekacauan di sini dengan menantang matriarkmu berduel untuk memperebutkan posisi pemimpin klan agar tak ada yang menyadari kedatangan kami nantinya, sehingga kita dengan mudah menaklukkan Pulau Jiewei ini, kata Fang Yuan memberikan misi rahasia pada Zhang Yuyan yang langsung sedih, karena akan melawan siluman dari kalangannya sendiri. Episode sebelumnya, Zhang Yuyan. Episode berikutnya, ratusan siluman menghilang dari kota Zhenzu. Menghilang dari kota Zhenzu. Baiklah Tuan Muda Fang, aku akan melakukan yang terbaik. Namun, aku tak yakin akan menang melawannya, karena tak ada yang mengetahui sedalam apa basis kultivasi matriark, sahut Zhang Yuyan. Fang Yuan tersenyum dan berkata, tenang saja. Siluman gurita seperti kalian lebih dominan dalam ki racun dan aku adalah alkemis, sehingga mudah bagiku mengalahkannya nanti. Sebagai budak, Zhang Yuyan hanya berharap ucapan Fang Yuan benar-benar menjadi kenyataan, karena nasibnya tergantung pada Fang Yuan. Dan bila klan Zhang Yu tahu ia adalah budak siluman lain, maka nyawanya yang akan menjadi tebusannya. Fang Yuan dan Xiao Yue muncul di kota Zhenzu menggunakan teknik hukum ruang Xiao Yue. Kemudian Xiao Yue memindahkan para siluman yang menjadi budak Fang Yuan. Penatua kelima klan Jing heran beberapa bawahannya yang meminta izin meninggalkan kediamannya. Ada yang mengatakan kalau perutnya mulas, ada yang sakit gigi dan yang mengatakan lupa menyiram bunganya tadi pagi. Bahkan ada yang bilang lupa membayar tarif pada siluman wanita penghibur di rumah bordil akibat terlalu mabuk tadi malam. Namun,
Saat ia mengedarkan energi spiritualnya, ternyata bukan hanya siluman jin dari kediamannya saja yang pergi ke arah penginapan di selatan kota Zhenzu. Bahkan siluman dari klan lain yang menjadi tawanan kota juga ikut-ikutan ke sana. Dia kemudian terbang ke sana dan melihat tiba-tiba merasakan aura keberadaan bawahannya menghilang begitu saja di dalam penginapan tersebut. Apa yang terjadi dan wanita itu? Dia terkejut saat menyadari aura Xiao Yue yang merupakan siluman wanita cantik yang menculik Jing Zise. Dia juga menculik anggota klan Jingku lagi. Penatua kelima sangat marah sekali. Dia bertransformasi menjadi siluman jin atau paus yang sangat besar. Lebih besar dari gunung yang ada di dekat kota Zhenzu. Para petinggi klan Jing langsung menyadari ada musuh kuat yang muncul. Karena bila siluman Jing menunjukkan wujud silumannya, maka sudah pasti lawannya harus dihadapi dengan kekuatan penuh, karena dalam wujud manusia kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Patriark klan Jing langsung terbang ke arah penatua kelima dan tiba-tiba ia mengerutkan keningnya saat merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat mengerikan muncul dari langit. Dalam satu kedipan mata, pedang raksasa sebesar gunung yang dipenuhi kobaran api langsung jatuh dari langit. Gawat! Gerutu Patriark klan Jing segera menyemburkan air dari mulutnya yang langsung membentuk siluet paus raksasa yang terbang ke arah pedang raksasa tersebut. Dia tak yakin siluet paus air itu akan melenyapkan pedang raksasa yang dipenuhi kobaran api tersebut. Tetapi ia berharap penatua kelima memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Namun, tiba-tiba ia tercengang karena pedang raksasa itu malah mengikuti penatua kelima yang terbang keluar kota Zhenzu. Ini sepertinya bukan ulah faksi bayangan. Ini pasti ulah faksi netral atau klan naga surgawi. Gumam Patriark klan Jing. Karena hanya di kedua faksi itulah siluman yang memiliki energi spiritual bertipe api bernaung. Penatua kelima terpaksa mengalirkan energi spiritualnya dalam jumlah besar menyelimuti tubuhnya dan menabrakkan diri ke pedang raksasa tersebut. Dia didorong ke bawah dan menghantam tanah dengan keras, sehingga kota Zhenzu bergetar hebat seperti terjadi gempa bumi. Rumah-rumah penduduk retak di mana-mana dan beberapa rumah langsung rubuh. Untung saja semua penduduk kota Zhenzu adalah ranah absolute God sehingga mereka baik-baik saja. Episode sebelumnya, Pulau Jiewei. Episode berikutnya, serangan kejutan dari Fang Yuan. Pedang raksasa itu lenyap setelah Fang Yuan dan Xiao Yue menghilang dari penginapan. Qing Yuncheng terbang ke tempat penatua kelima dihantam pedang raksasa. Dan ia bernafas lega setelah merasakan aura penatua kelima masih memancar dari tubuhnya. Walaupun ia terperosok di dalam lubang sedalam ratusan tombak. Kelemahan siluman Jing ada di bagian dalam tubuhnya. Sedangkan bagian luarnya itu sangat keras sekali. Makanya penatua kelima baik-baik saja. Tetapi ia merasa seluruh tubuhnya terasa sangat sakit sekali. Klan mana yang meremehkan klan Jing kita ini? Gerutu penatua kelima terbang ke sisi Jing Yuncheng dalam bentuk wujud manusia. Sebarkan perintah pada seluruh anggota klan Jing. Bila mereka menemukan siluman dari faksi netral, maka langsung eksekusi mati di tempat. Seru Jing Yuncheng sembari mengeluarkan niat membunuh yang besar.
Dan lepaskan saja semua tawanan dari klan lain dan berikan mereka kompensasi untuk permintaan maaf kita karena menawan mereka. Penatua kelima tak menyangka Jing Yuancheng langsung menyimpulkan pelaku penculikan Jing Zise dan ratusan anggota klan Jing adalah faksi netral. Namun, ia lega Jing Yuancheng tidak melakukan hal konyol melakukan penyerbuan ke faksi netral dengan penurunan kekuatan klan Jing yang sangat signifikan ini. Di kediaman klan Gui, Patriark Siluman Kura-Kura tersebut sangat terkejut saat mendapatkan pesan dari perwakilan klan Gui-nya yang menghadiri pesta pernikahan Patriark klan Jing, bahwa Gui Gang yang melarikan diri bersama bawahannya ternyata ada di sana. Namun, mereka menghilang lagi bersama ratusan anggota klan Jing yang dicurigai kabur ke faksi netral. Dan bukan berbagai perwakilan klan juga ikut kabur bersama mereka. Dia merasa sikap faksi netral ini terlalu terang-terangan dan curiga mereka mungkin sedang membangun kekuatan untuk menjadi entitas terkuat di benua siluman. Dan ini akan menjadi ancaman klan-klan besar yang telah lama hidup nyaman tanpa saling mengusik antar sesama klan. Baik itu klan besar maupun klan kecil. Aku akan menuju kota Zhenzu dan masalah klan Gui akan kuserahkan padamu. Aku akan berbicara empat mata dengan Jing Yuancheng. Karena aku takut badai menakutkan akan terjadi sesegera mungkin. Seru Patriark klan Gui pada penatua pertama klan Gui. Apakah perlu beberapa penatua mengawal Patriark? Sahut penatua pertama yang baru kali ini ia melihat pemimpin klan mereka sepanik ini. Pergerakan seperti apa sebenarnya yang dilakukan faksi netral ini? Gumamnya menghela nafas panjang. Patriark klan Gui menggelengkan kepala tanda menolak usulan penatua pertama. Karena ia merasa lebih nyaman bergerak sendiri sembari menyelidiki kejanggalan yang terjadi beberapa bukan ini. Yang dimulai dengan kaburnya Gui Gang dan bawahannya serta munculnya teknik berpedang dengan energi spiritual api. Zhang Yuyan membawa 30 bawahannya menuju kediaman klan Zhang Yu dan ia mengatakan pada mereka bahwa ia akan mengambil alih pimpinan pemimpin klan. Dia berdalih 1000 tahun masa kepemimpinan matriark yang sekarang hanya menjadikan siluman gurita sebagai badut di benua siluman ini dan tidak memiliki visi untuk menunjukkan kehebatan siluman gurita yang sebenarnya. Padahal mereka adalah siluman yang memiliki racun hitam mematikan. Para bawahannya langsung setuju dengan pendapat Zhang Yuyan dan mengikutinya melakukan aksi makar terhadap pimpinan matriark Zhang Yu Wangguan. Dua siluman gurita yang berjaga di gerbang masuk kediaman klan Zhang Yu langsung terkejut saat melihat wajah-wajah beringas dari bawahan penatua Zhang Yuyan yang berteriak-teriak turunkan kepemimpinan Zhang Yu Wangguan. Tanpa menyebutkan gelarnya sebagai matriark klan Zhang Yu. Episode sebelumnya, ratusan siluman menghilang dari kota Zhenzu. Episode berikutnya, pemberontakan Zhang Yuyan.